Ketika Anda memikirkan peternakan ayam, Anda mungkin membayangkan ayam-ayam yang dijejal di dalam kandang yang tidak lebih besar dari selembar kertas A4. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, pada tahun 2023, 34,4 miliar ayam dipelihara secara global. Sebagian besar ayam dipaksa bertelur hingga 300 butir per tahun dalam kondisi yang keras ini. Dunia di mana ayam berkeliaran bebas dan hidup harmonis dengan alam mungkin tampak seperti fantasi utopis, tetapi itu adalah kenyataan. Di beberapa bagian Cina, di daerah pegunungan Yangshan, Provinsi Guangdong, metode unik pemeliharaan ayam telah beroperasi selama bertahun-tahun. Di antara berbagai jenis ayam yang berkembang di Yangshan, ayam Yangshan terkenal sebagai salah satu dari 8 jenis ayam terbaik Guangdong. Ayam Yangshan berotot dan mudah dibedakan oleh bulunya yang khas, menampilkan campuran 3 warna kuning berkat diet jagung organik mereka. Mereka mencapai kematangan setelah 4 hingga 5 bulan berkeliaran di perbukitan dan biasanya memiliki berat sekitar 2,5 hingga 3 kg. Selain ayam Yangshan, jenis ayam lain yang mampu hidup di sana juga memiliki berat yang sama. Ketinggian dari 800 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut juga terdapat di perbukitan dan pegunungan tinggi ini. Perbedaan mencolok antara peternakan ayam kampung dan ayam yang dipelihara di dalam kandang terletak pada kondisi hidup unggas tersebut. Ayam kampung menghabiskan hidup mereka berkeliaran di perbukitan terbuka, berjemur di bawah sinar matahari, dan mencari makan, sebuah kehidupan alami yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Namun, mereka tidak menghasilkan banyak telur, biasanya hanya sekitar 100 hingga 120 butir telur per tahun, dan ukurannya juga lebih kecil, dengan berat sekitar 40 hingga 45 gram per butir. Tetapi, semua telurnya lebih enak dan memiliki kadar asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral yang lebih tinggi. Ayam yang lebih aktif juga menghasilkan daging yang lebih beraroma dan bertekstur padat, yang berubah menjadi kuning cerah saat dimasak. Perjalanan peternakan ayam gunung dimulai dengan telur berkualitas tinggi dari tempat penetasan atau peternakan pembibitan yang bereputasi. Suhu ideal untuk inkubasi adalah sekitar 99,5 derajat Fahrenheit, dengan tingkat kelembapan berkisar antara 55 hingga 70%. Dibutuhkan sekitar 21 hari bagi anak ayam untuk menetas dalam operasi penetasan skala besar seperti yang ada di Kabupaten Yangshan ini. Di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, hingga 400.000 anak ayam menetas setiap tahunnya. Anda bisa melihat bahwa permintaan benar-benar meningkat karena tempat ini dulunya hanya menetaskan 70.000 ekor. 5 tahun yang lalu, hanya ada 5.000 anak ayam. Setelah menetas, ayam-ayam tersebut biasanya dipindahkan ke kandang yang terletak di area terlindung yang tahan angin dan berventilasi baik. Sebelum menyambut anak ayam yang baru lahir, peternak melapisi kandang dengan jerami atau skam yang telah didisinfeksi setebal 7 hingga 10 cm untuk meningkatkan isolasi dan kehangatan. Kandang berukuran sekitar 3 meter persegi dan dapat menampung 100 anak ayam. Selama 2 hingga 3 minggu pertama, anak ayam belum mampu mengatur suhu tubuh secara efektif, sehingga pencahayaan terus-menerus akan membuat mereka cukup hangat untuk makan dan minum. Peternak akan memberi mereka air bersih hangat yang dicampur dengan suplemen elektrolit anak ayam, dan 6 hingga 8 kali makan kecil per hari. Anak ayam masih sangat lemah, jadi peternak akan menjaga semuanya tetap bersih, mencuci tempat makan mereka 2 kali sehari, dan juga memberi mereka obat sesuai resep dokter hewan. Seiring pertumbuhan anak ayam, sumber makanan organik seperti sayuran hijau dan hijauan juga disediakan agar mereka terbiasa dengan makanan di pegunungan. Pada hari yang cerah, ayam-ayam dilepaskan ke perbukitan di pagi hari, di mana mereka menghabiskan hampir sepanjang hari. Peternak mengikuti dan menyiarkan langsung pertumbuhan mereka untuk membangun basis pelanggan online. Untuk meningkatkan penjualan, perbukitan tempat ayam-ayam berkeliaran ditumbuhi pepohonan yang menyediakan naungan yang cukup dan kesempatan bagi ayam-ayam untuk bertengger, bermain, dan bahkan menangkap serangga. Makanan ayam kampung sangat beragam, seperti lingkungan sekitarnya, dan diberi makan di luar ruangan seperti ini di musim panas. Petani jarang memberi mereka makan karena ada begitu banyak belalang di sekitar. Beberapa petani menjadi kreatif dan mendorong ayam mereka untuk lebih banyak berlari dengan memberi makan mereka di belakang mobil yang bergerak seperti ini. Studi global mengenai kesejahteraan hewan menunjukkan bahwa ayam kampung mengalami 57 hingga 70% lebih sedikit rasa sakit dan penderitaan dibandingkan dengan ayam yang dikurung. Menyadari manfaat praktik ayam kampung ini,
Uni Eropa berencana untuk melarang penggunaan kandang baterai pada tahun 2027 demi mendorong standar produksi telur yang lebih manusiawi. Di daerah lain, seperti Pegunungan Jinan di Tiongkok Utara, petani membangun sarang sederhana menggunakan bambu, kayu, atau dedaunan. Lebih dari 50.000 ayam berkeliaran bebas di lahan seluas 200 hektar, di mana mereka bertelur di sekitar 30 kandang yang dibangun strategis di puncak gunung. Kandang dan area tidur mereka sering dirancang seperti ini untuk menghemat ruang dan meniru medan pegunungan. Sementara itu, sebagian besar ayam lebih suka bertelur di tempat mereka sendiri. Beberapa ayam mungkin memilih untuk bertelur di bawah pohon atau langsung di tanah seperti ini. Untuk memastikan tidak ada telur yang terlewat, petani dengan rajin memeriksa kandang dan area tempat ayam berkeliaran untuk mengumpulkan telur satu persatu, 2 kali sehari. Petani dengan sekitar 7.000 ayam dapat menghasilkan hingga 9.000 telur per minggu. Meskipun jumlahnya banyak, sekitar 400 butir telur dihasilkan setiap hari. Namun, tenaga kerja manual tetap tinggi untuk menyediakan pekerjaan bagi penduduk setempat di daerah pedesaan. Setelah dikumpulkan, telur menjalani proses inspeksi dan penyortiran sederhana untuk menjaga lapisan pelindung alami pada cangkang telur. Telur hanya dibersihkan secara ringan. Pekerja dengan hati-hati menempatkan telur ke dalam nampan kardus atau plastik untuk memastikan telur terlindungi dengan baik selama transportasi. Nampan ini kemudian dimuat ke truk dan dikirim ke pasar lokal serta pelanggan yang telah memesan sebelumnya. Produsen telur ayam kampung skala besar seringkali memiliki fasilitas pengemasan sendiri di lokasi yang mampu mengemas hingga 74.000 butir telur dari semua peternakan di sekitarnya. Telur segar berkualitas tinggi ini kemudian didistribusikan ke supermarket dan gerai retail, di mana konsumen bersedia membayar harga premium, biasanya Rp51.000 hingga Rp69.000 per lusin. Telur ayam kandang mungkin berharga serendah Rp21.000 hingga Rp34.000 per lusin. Ketika kondisi cuaca tidak menguntungkan, seperti panas atau dingin ekstrim, ayam dibawa ke dalam ruangan untuk memastikan kenyamanan dan kesejahteraan mereka terjaga. Meskipun berada di dalam ruangan, kandang besar tetap memberi mereka cukup ruang untuk meregangkan kaki, bertengger di platform, dan berinteraksi satu sama lain. Kandang ayam kampung biasanya dapat menampung sekitar 600 ekor ayam dengan nyaman. Beberapa peternak menyiapkan pakan segar setiap hari dengan menggabungkan bahan-bahan yang ditanam secara lokal di perbukitan mereka dengan pelet pakan, dan tentu saja air bersih secara teratur. Hal ini penting bagi ayam-ayam yang aktif ini. Lokasi peternakan ayam petelur umaran dipilih dengan cermat untuk meminimalkan risiko pemangsaan. Namun, dalam beberapa kasus, predator alami seperti elang dan rubah dapat menjadi ancaman. Untuk melindungi ayam mereka, peternak menyingkirkan semak-semak dan tempat persembunyian potensial predator di sekitar kandang. Mereka juga membangun pagar yang kokoh dan secara teratur memeriksa area sekitarnya untuk tanda-tanda aktivitas predator. Jika predator tertangkap, mereka akan dipindahkan atau dijauhkan dari area peternakan. Berat pasti saat panen bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi ayam petelur bebas biasanya memiliki berat antara 1,8 dan 2,4 kg. Meskipun lebih ringan daripada ayam yang dipelihara dalam kandang, ayam petelur bebas memiliki massa otot yang lebih banyak dan lemak yang lebih sedikit. Ayam ditangkap secara selektif di perbukitan dan diangkut ke rumah potong hewan setempat. Dalam operasi skala besar di peternakan ini, ayam dipanen secara bertahap dan diangkut ke fasilitas pada hari-hari yang sejuk untuk meminimalkan stres dan kejutan panas. Fasilitas ini memiliki kapasitas untuk memproses hingga 15.000 ayam per jam, yang memastikan operasi yang lancar dan tepat waktu. Ayam dibius menggunakan gas atau rendaman air yang dialiri listrik untuk membuat mereka tidak sadar. Ayam kemudian disembelih, dilewatkan melalui rendaman air panas sekitar 55 derajat Celcius yang melonggarkan bulu mereka, yang kemudian dicabut menggunakan mesin pencabut bulu otomatis. Kaki dan organ dalam kemudian dipisahkan dan dikemas secara terpisah. Bangkai ayam menjalani beberapa tahap pencucian untuk memastikan pembersihan dan sanitasi menyeluruh. Banyak pabrik pengolahan menawarkan ayam utuh yang dikemas dengan organ dalamnya. Ayam utuh ini biasanya dijual dengan harga sekitar Rp159.000 per kilogram. Bagi mereka yang lebih menyukai kemudahan, ayam juga dapat dipotong menjadi berbagai bagian dan dikemas dalam nampan. Porsi siap saji ini menawarkan konsumen cara cepat dan mudah untuk menikmati daging ayam berkualitas tinggi. Namun, inovasi di dunia peternakan tidak berhenti pada sektor unggas saja. Beralih dari perbukitan tempat ayam berkeliaran,
Kini kita melirik industri lain yang tak kalah menarik dan sedang naik daun di Amerika Serikat, yaitu peternakan kambing. Tidak hanya dagingnya, produk susu kambing kini menjadi primadona baru dalam industri kuliner modern. Lihat saja variasi produknya, mulai dari keju abu hitam yang eksotis, hummus, hingga yogurt dengan 11 probiotik hidup. Semuanya adalah produk turunan susu kambing Amerika yang kini mendunia. Susu kambing yang lembut dan mudah dicerna ini telah lama diolah menjadi berbagai makanan khas di negara tersebut. Meskipun harga daging kambing bisa mencapai 2 kali lipat harga daging sapi, permintaannya di Amerika Serikat melonjak hampir 3 kali lipat hanya dalam 2 dekade terakhir. Hal ini didorong oleh kesadaran konsumen akan rasanya yang lezat namun sangat rendah lemak dibandingkan daging merah lainnya. Menariknya, meski Amerika Serikat berstatus sebagai importir daging kambing terbesar, membangun peternakan kambing yang menguntungkan di sana tetap menjadi tantangan yang tidak mudah bagi para petani setempat. Banyak ternak dibunuh oleh serigala di masa lalu, dan saat ini jangkauan mereka meluas 2 kali lebih cepat daripada karnivora lain di Amerika Utara. Jadi, bagaimana para petani Amerika mengatasi masalah ini, dan bagaimana mereka memelihara lebih dari 2,5 juta kambing untuk memenuhi pasar yang berkembang pesat ini? Jika Anda pernah mengunjungi peternakan kambing, Anda mungkin akan terkesan dengan betapa ramahnya mereka, seperti anjing kecil, tetapi tidak semua kambing seperti itu. Kambing jantan, atau kambing pejantan, cenderung agresif dan dominan, sehingga petani biasanya memisahkan mereka dari kawanan, kecuali pada musim gugur, dari akhir Agustus hingga awal Januari, yaitu musim kawin kambing. Kambing betina, atau kambing induk, hamil selama sekitar 5 bulan. Ketika ligamen panggul mereka mengendur, petani tahu bahwa mereka akan segera melahirkan. Dengan perawatan yang cermat dari petani, bayi kambing yang baru lahir dan induk kambing akhirnya dapat bersantai. Kambing memiliki tingkat kelahiran kembar yang tinggi, tetapi menurut penelitian, tingkat kematian rata-rata untuk anak kambing adalah 10 hingga 18%. Kolostrum kaya antibodi yang diberikan oleh kambing induk cairan ini hanya dikeluarkan dalam 36 jam pertama setelah kelahiran, merupakan nutrisi penting untuk mengurangi risiko kematian tersebut. Selain itu, risiko komplikasi bagi induk kambing juga tinggi. Beberapa jam setelah melahirkan, peternak harus memastikan plasenta telah dikeluarkan sepenuhnya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan septikemia, yaitu keracunan darah, dan bahkan kematian. Setelah sekitar 8 minggu pemberian susu botol, anak kambing jantan dikebiri untuk mencegah perkawinan sedarah. Sekarang mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Berat badan kambing bisa bertambah hingga 0,3 pon per hari. Namun, ASI tidak lagi dapat menyediakan nutrisi penting yang cukup untuk laju pertumbuhan ini. Pada tahap ini, mereka harus digembalakan agar kambing betina dapat menyapihnya secara alami. Tidak seperti di masa lalu, jenis kambing perah modern dikawinkan silang untuk menghasilkan lebih banyak susu, sehingga diet mereka juga membutuhkan lebih banyak biji-bijian untuk menyediakan energi, protein, dan kalsium yang cukup. Sama seperti hewan ternak perah lainnya, rasa susu mereka ditentukan oleh apa yang mereka makan. Itulah mengapa Redwood Hill Farm di California, peternakan kambing perah Amerika Serikat pertama yang bersertifikasi Humane, menanam pakan sendiri untuk lebih dari 300 kambing perah. Hal ini telah membantu mereka mempertahankan rasa susu yang lezat, yang bebas dari antibiotik dan hormon berbahaya selama 56 tahun terakhir. California memiliki peternakan kambing terbanyak di Amerika Serikat, dan selain Redwood Hill Farm, ada juga Cypress Grove Dairy dengan kawanan hingga 14.000 kambing perah. Pemerahan susu tradisional dengan tangan tidak mungkin dilakukan dengan jumlah kambing yang besar ini, jadi mereka telah beralih ke sistem pemerahan modern yang disebut pit parlor. Hal pertama yang biasanya dilakukan peternakan lain adalah mendisinfeksi ambing kambing dengan yodium, tetapi di peternakan ini mereka memutar musik jazz. Mereka telah mencoba berbagai jenis musik, namun jazz adalah satu-satunya jenis yang disukai kambing. Mereka menjadi lebih tenang dan tidak kaget saat diperah. Tabung pemerahan yang lembut ini ditekan dan dilepaskan secara ritmis, mirip dengan cara anak kambing menyusu. Proses pemerahan hanya memakan waktu beberapa menit, sementara mereka mengunyah makanan dan mungkin bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang diperah. Setiap tahun, peternakan ini memanen sekitar 600.000 galon susu kambing. Susu yang baru dipanen kemudian didinginkan dan diangkut ke fasilitas pembuatan keju terkenal Cypress Grove. Selama 4 dekade terakhir, bertonton keju telah diproduksi di sini dan dikirim ke seluruh negeri.
Tetapi Humboldt Fork menonjol di pasar keju internasional sebagai keju lunak matang pertama di Amerika. Kambing pertama kali didomestikasi di bulan sabit subur sekitar 11.000 tahun yang lalu. Kambing sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi baru pada abad ke-17 mereka dibawa ke Amerika oleh penjelajah Spanyol dan Inggris. Mereka sangat pandai beradaptasi dengan berbagai medan dan iklim, dengan kebiasaan memakan dedaunan, browsing. Ini berarti mereka lebih suka memakan tanaman tinggi daripada rumput pendek, tidak seperti ternak lainnya. Oleh karena itu, petani tradisional Amerika sering menerapkan model penggembalaan multispesies ini untuk menghemat biaya pakan dan meningkatkan kualitas padang rumput. Saat ini, praktik ini masih dilakukan oleh banyak peternakan besar, seperti White Oak Pastures di Georgia. Dengan kawanan besar seperti ini, petani harus merotasi padang rumput setiap 3 hari karena mereka makan dengan sangat cepat. Ini juga membantu mengurangi risiko investasi cacing pada kambing. Namun, kebebasan ini juga datang dengan risiko besar, yaitu serigala. Kambing memiliki penglihatan yang sangat baik sehingga mereka dapat beraktivitas di malam hari, tetapi ini juga saat serigala berburu. Mereka sering menargetkan anak kambing atau bahkan kambing dewasa yang terpisah dari kawanan. Oleh karena itu, pagar yang memadai selalu menjadi hal pertama yang dipasang dengan hati-hati. Tetapi, seiring dengan berkurangnya ancaman serigala, kambing itu sendiri bisa menjadi pembuat masalah. Mereka cerdas. Hewan-hewan ini terus belajar cara merusak pagar atau melarikan diri dari kandang. Untuk menghentikan mereka, banyak petani Amerika Serikat mulai menggunakan pagar listrik. Pagar ini akan memberikan kejutan singkat pada kambing dengan tegangan antara 4.500 hingga 9.000 volt. Meskipun angkanya terdengar besar, arus listriknya sangat rendah, low ampere, sehingga lebih berfungsi sebagai pencegah psikologis daripada bahaya fisik. Penggunaan panel surya telah membantu mengurangi biaya operasional di pertanian besar yang bertujuan untuk keberlanjutan. Selain pekerjaan sehari-hari, petani juga harus melakukan banyak pekerjaan lain di pertanian untuk memastikan perkembangan terbaik kawanan kambing, seperti membangun tempat berlindung dari hujan dan dingin agar mereka tidak sakit, serta memangkas kuku mereka secara teratur agar mereka tidak terkena penyakit kuku busuk. Tetapi bukan itu saja yang harus dilakukan. Petani terkadang harus melakukan pekerjaan yang agak kontroversial, yaitu mengendalikan populasi coyote. Di beberapa wilayah, aktivitas coyote sangat tinggi dan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup ternak. Pada tahun 2015, puluhan ribu kambing tercatat mati akibat serangan predator, di mana coyote menjadi penyebab utama dari total kematian ternak akibat predator tahun itu. Menurut data statistik, Amerika Serikat mengonsumsi ratusan ribu ekor kambing setiap tahunnya. Meskipun upaya pengendalian dilakukan, populasi coyote tetap sulit dikendalikan karena kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa. Hewan ini berkembang biak di hampir seluruh negara bagian dan secara bertahap memperluas wilayah mereka di Amerika Utara. Oleh karena itu, selain menggunakan anjing penjaga seperti Anatolian Shepherd atau Great Pyrenees, para petani juga dilatih untuk melindungi pertanian mereka secara mandiri. Banyak pertanian juga memelihara keledai dan lama karena mereka secara alami waspada, berani membela diri ketika dalam bahaya, dan sangat setia kepada kawanan kambing. Langkah-langkah perlindungan ini memastikan bahwa kambing-kambing ini tumbuh sehat hingga siap panen. Ketika mereka berusia sekitar 8 hingga 9 bulan dan mencapai berat ideal 60 hingga 80 pon, kambing akan dikirim ke rumah potong hewan yang bersertifikasi manusiawi. Di sana, mereka dilumpuhkan dengan cepat untuk meminimalkan stres sebelum proses pengolahan lebih lanjut. Beberapa pabrik pengolahan menggunakan metode pemanasan dan pencabutan bulu untuk meningkatkan kebersihan bangkai. Setelah mengeluarkan organ dan pembersihan, bangkai tersebut dinilai berdasarkan kualitas lemak dan otot, kemudian segera didinginkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Akhirnya, daging kambing dipotong, dikemas, dan didistribusikan ke pasar. Hingga saat ini, Amerika Serikat masih menjadi salah satu importir daging kambing terbesar di dunia, terutama dari Australia, untuk memenuhi permintaan domestik yang terus meningkat. Hal inilah yang mendorong industri peternakan kambing di AS terus berkembang secara berkelanjutan selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.